Baik, kita akan membahas ke nomor selanjutnya untuk TO1 UMM ya, pelajaran fisika. Oke, sekarang kita ke nomor 38. Nomor 38 disebutkan bahwa sebuah inti uranium yang rehat di sini yang dimaksud adalah dalam keadaan diam, meluruh menjadi inti atom thorium dan inti atom helium dengan persamaan reaksi sebagaimana dituliskan pada soal. Oke. Nah, di sini saya pengen menulis ulang persamaan reaksinya karena di situ banyak yang kurang tepat ya. Jadi saya tuliskan persamaan reaksi yaitu inti atom uranium U itu, dimana nomor atomnya itu adalah 92 dan nomor masanya adalah 235 gitu ya. Jadi secara umum menuliskan nomor atom itu di bawah dan nilainya biasanya lebih kecil yaitu 92, kemudian nomor masanya 235 di atas ya. Dan itu bukan 2350. Nah, selanjutnya uranium ini meluruh ya menjadi thorium. Nah, thorium sendiri disimbolkan dengan TH, di mana nomor atomnya adalah 90 dan nomor masanya adalah 231. Selain menjadi thorium, uranium juga meluruh menjadi helium ya, yaitu He, di mana nomor atomnya itu adalah 2 dan nomor masanya adalah 4. Oke, seperti ini persamaan reaksinya. Kemudian ditanyakan dalam proses tersebut berlaku mana yang benar? A, B, C, D, E. Di mana di sini disebutkan ada yang tentang kelajuannya, ada yang tentang arah geraknya, ada yang tentang energi kinetiknya, dan ada yang tentang momentumnya. Oke, sebelum menjawab, kita akan pelajari dulu konsep dari reaksi inti ini. Oke, reaksi inti. Nah, saya misalkan ada dua inti atom yang bereaksi, yaitu inti atom A ditambah inti atom B ya, menjadi inti atom C ditambah inti atom D. Oke. Di mana atom-atom yang bereaksi ini tidak selalu dua ya, bisa jadi satu kemudian meluruh menjadi dua produk gitu ya. Atau sebaliknya, jadi reaktannya itu dua, A dan B misalkan, terus menjadi satu produk C, itu juga bisa ya. Nah, inti atom yang bereaksi itu disebut dengan reaktan. Sedangkan inti atom hasil reaksi itu disebut dengan produk ya. Nah, setiap inti atom A, B, C, D ini punya nomor atom dan nomor massa. Maka saya tuliskan ya, nomor atom dan nomor massanya di sini adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H gitu ya. Jadi itu adalah nomor atom dan nomor massa inti atom yang bereaksi gitu ya. Nah, selanjutnya pada proses reaksi inti ini berlaku yang namanya hukum kekekalan. Jadi ada hukum kekekalan yang berlaku pada reaksi inti ini. Hukum kekekalan. Nah, hukum kekekalannya apa saja ya? Hukum kekekalan yang pertama yaitu hukum kekekalan nomor atom. Hukum kekekalan nomor atom ya. Nah, yang dimaksud hukum kekekalan nomor atom ini adalah bahwa total nomor atom inti atom reaktan itu sama dengan nomor atom inti atom produknya ya. Sehingga bisa saya tuliskan karena nomor atomnya itu kekal ya, maka A ini nomor atom untuk inti atom A ditambah C ini nomor atom untuk inti atom B ya. Nah, itu harus sama dengan E ditambah G. Oke. Itu hukum kekekalan yang pertama. Nah, hukum kekekalan yang kedua yaitu
hukum kekekalan nomor massa. Nomor massa. Nah, nomor massa sebagaimana yang sudah kita bahas itu letaknya di atas ya. Sehingga saya bisa tulis hukum kekekalan nomor massanya ini dengan persamaan B ditambah D itu sama dengan F ditambah H gitu ya. Nah, kemudian hukum kekekalan nomor 3 yaitu hukum kekekalan momentum ya. Momentum. Nah, momentum di sini bisa momentum linier, bisa momentum sudut. Saya nggak usah bedakan satu persatu ya, nanti terlalu banyak begitu ya. Nah, kita tahu sendiri persamaan dari momentum itu adalah massa dikalikan kecepatannya. Nah, ini juga berlaku untuk reaktan dan produknya. Sehingga bisa saya tuliskan momentum untuk reaktannya yaitu MA VA ditambah MB VB gitu. Itu harus sama dengan gitu ya. MC VC ditambah MD VD gitu ya. Ini hukum kekekalan momentum. Kalau yang saya tulis ini adalah momentum linear. Nah, nanti momentum sudutnya juga akan sama gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu hukum kekekalan energi. Keempat di sini adalah hukum kekekalan energi ya. Nah, yang dimaksud energi di sini bisa dikatakan energi kinetik, boleh, karena ketika atom itu mengalami reaksi inti itu ada pergerakan gitu ya, sehingga bisa dikatakan hukum kekekalan energi kinetiknya. Nah, kalau energi potensial di sini tidak dianggap ya. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini, energi totalnya sebagaimana persamaan Einstein ya, yaitu MA ditambah MB ini untuk yang reaktannya ya, dikalikan dengan 931 ya. Satuannya biasanya MeV ini ya. Itu sama dengan energi produknya atau MC ditambah MD gitu. Ini juga sama ya, dikali dengan 931. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4 hukum yang mengatur tentang reaksi inti. Nah, kita lihat pilihan ganda dari soal nomor 38 mana yang benar gitu ya. Nah, di dalam proses reaksi tersebut maka berlaku. Kita lihat A, kedua hasil reaksi memiliki kelajuan yang sama. Kalau kita melihat kelajuan, maka kita lebih condong ke arah hukum kekekalan momentum. Jadi di hukum kekekalan momentum itu ada kecepatan reaktan dan ada kecepatan produknya. Ini dikatakan kedua hasil reaksi berarti produknya ya memiliki kelajuan yang sama. Nah, untuk yang A ini tidak bisa kita pastikan ya, tidak bisa kita pastikan apakah VC-nya lebih besar dari VD ataukah VD-nya lebih besar dari VC. Kita tidak bisa pastikan ini gitu ya. Kalau massanya bisa, tapi kalau kecepatannya belum bisa gitu ya. Jadi yang A belum tentu benar ya, atau salah lah. Yang B, hasil kepeluruhan cenderung untuk bergerak ke arah yang sama. Untuk arahnya kita tidak bisa tahu ini kemana arahnya ya, kecuali di soal diketahui bagaimana proses reaksinya, terus misalkan meluruhnya itu memental kemana arahnya, itu baru bisa gitu ya. Kemudian yang C, hasil reaksi memiliki energi kinetik yang sama. Nah, hasil reaksi berarti yang produknya apakah punya energi kinetik yang sama? Yang punya energi kinetik sama tadi atau kekekalan energinya tadi adalah energi kinetik total reaktan sama dengan energi kinetik total produknya harusnya ya, bukan hasil reaksinya saja yang memiliki energi kinetik yang sama. Oke ya. Selanjutnya, inti thorium memperoleh momentum melebihi momentum. Nah, ini nggak ada terusannya gitu ya. Ini nggak ada terusannya. Oke, kita lewatkan saja. Kemudian yang E adalah inti helium memperoleh energi kinetik melebihi energi inti thorium. Nah, ini juga tidak tahu kita ya, apakah energi kinetik helium melebihi energi kinetik thorium, kita nggak tahu.
Karena tidak ada hukum yang mengatur ke sana. Meskipun kita tahu bahwa massa thoriumnya itu lebih besar. Kenapa kok tahu massa thoriumnya lebih besar? Di sini nomor atom dan nomor massanya lebih besar ya. Cuman yang namanya energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Jadi ini juga dipengaruhi oleh kecepatan, tidak hanya massa gitu ya. Jadi kita tidak bisa pastikan. Jadi dari A, B, C, D, E itu sebenarnya tidak ada yang tepat. Cuman ini saya pengen koreksi saja. Yang C itu ya, itu yang bisa kita jadikan jawaban. Harusnya di situ adalah hasil reaksi memiliki energi kinetik yang sama dengan dengan reaktannya gitu ya, atau dengan inti uraniumnya ya gitu, boleh dengan inti atom uranium gitu ya. Jadi hasil reaksi memiliki energi kinetik sama dengan inti atom uranium. Nah, itu baru bisa. Maka yang berlaku nanti adalah hukum kekekalan energi ini gitu ya. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Tapi ditambahin ya harusnya ya. Oke. Seperti itu untuk nomor